warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 B2. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian akhir semester. Oke, kita langsung ke materi, yaitu materi model regresi data panel. Pengertian data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data cross section dan data time series. Maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data cross section dan data time series saja. Penaksiran atau estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Dua diantaranya adalah common effect model dan random effect model. Tipe data panel dapat berupa longitudinal atau mikropanel data, yaitu data yang diamati adalah variabel yang sama selama periode waktu tertentu. Misalnya, data pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia era otonomi daerah di tahun 2001 sampai 2006. Data ini kumpulan informasi terhadap semua provinsi di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 33 provinsi dan dikumpulkan selama jangka waktu 6 tahun. Selanjutnya, manfaat data panel. Apa yang dimaksud dengan heterogen? Populasi heterogen yaitu keseluruhan dari individu pada anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat-sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan individu anggota populasi lainnya. Bila data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah, dan lain-lain pada waktu tertentu, maka data tersebut heterogen. Kombinasi data cross section dan time series akan memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih beragam, kurang berkolerasi antar variabel sehingga derajat bebasnya lebih besar dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu manfaat data panel. Data panel lebih mampu melihat dinamika data. Selain bisa menangkap perbedaan antara individu, data panel juga mampu membandingkan kondisi individu tersebut pada suatu periode yang dengan periode lainnya. Data panel lebih bisa mengidentifikasi atau mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh cross section murni atau time series murni. Misalnya, untuk menentukan apakah keanggotaan dalam serikat pekerja dapat meningkatkan atau menurunkan upah. Hal ini tentu akan lebih baik dijawab dengan mengobservasi pekerja sebelum dan sesudah berpindah dari serikatan pekerja ke tanpa serikat pekerjaan atau sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik dari individu dianggap tetap sehingga dapat diketahui apakah keanggotaan dalam serikat atau mempengaruhi upah dan seberapa besar pengaruhnya. Masih manfaat data panel. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agresi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak. Data panel. Data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu terhadap banyak individu. Misalnya, sensus penduduk yang dikumpulkan sekali dalam 10 tahun dan terdiri dari berbagai variabel. Jika setiap data unit cross section sama dengan jumlah observasi time series, maka data panel disebut balance panel. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Jika jumlah observasi berbeda pada masing-masing anggota panel, maka disebut unbalanced panel. Untuk selanjutnya yaitu common effect model. Common effect model merupakan teknik estimasi model regresi data panel paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Pada common effect model, perbedaan dimensi individu maupun waktu diabaikan. Dengan kata lain, pada common effect model perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Oleh karena itu,
Estimasi parameter pada common effect model dilakukan dengan mengombinasikan data cross-section dan data time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Nah, di sini ada rumus tentang cross-section, time series, dan common effect. Keterangan I123N. N adalah banyaknya data cross-section. Untuk time series T123T. T adalah banyaknya data time series. Untuk common effect I123N, T123T. N banyaknya observasi, T banyaknya waktu, N kali T banyaknya data panel. Selanjutnya ordinary least square. Teknik ini seperti membuat regresi dengan data cross section atau time series. Akan tetapi untuk data panel, sebelum membuat regresi harus menggabungkan data cross section dengan data time series. Kemudian data gabungan ini dianggap sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Nah, ini ada rumusnya juga. Y variable independent. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y, koefisien masing-masing faktor, dan variabel independen. Untuk selanjutnya, metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode OLS termasuk jenis metode ekonometrik dengan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi yang akan digunakan untuk estimasi data. Untuk menghasilkan estimasi menggunakan metode OLS, diperlukan 4 asumsi dasar yang bersifat blue, dan blue sendiri merupakan singkatan dari batch, linear, abscissa, dan estimator. Berikut ini beberapa penjelasan dari asumsi dasar tersebut. Batch, hasil model regresi yang terbaik serta minim error. Linear, model dalam regresi sesuai dengan kaidah OLS. Unbiased, nilai yang diharapkan sesuai dengan nilai yang benar. Estimator, model regresi yang terbentuk memiliki variasi dengan nilai terkecil. Metode OLS ordinary least squared juga memiliki kriteria operasi, yaitu length of best fit dengan jumlah kuadrat deviasi antara titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Hasil estimasi dalam metode OLS memiliki sifat yang blue. Hasil estimasi tersebut juga cenderung lebih efisien, konsisten. Dalam metode OLS juga terdapat beberapa jenis uji asumsi seperti uji asumsi klasik, uji signifikansi, serta koefisien determinasi. Dalam uji asumsi klasik juga terdapat beberapa asumsi berdasarkan metode OLS ordinary least. Asumsi normalitas, asumsi heterogenitas, asumsi non-multikonolitas. Dalam uji signifikansi juga terdapat beberapa jenis pengujian, diantaranya pengujian secara parsial, pengujian secara serentak. Setiap jenis asumsi dan pengujian memiliki variabel dependen dan independen yang cukup beragam dengan hipotesis yang beragam. Dengan menggunakan metode OLS, data analisis regresi berganda yang dilakukan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Metode OLS juga bisa mengukur prediksi terhadap variabel dependen melalui pengamatan variabel independen. Metode OLS menggunakan metode kuadrat terkecil untuk melakukan pendugaan parameter. Pengertian model Fiction Effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section, tapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Menurut Gujarati 2012, model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy. Model ini sering digunakan dengan model least squared dummy variable atau LSDV berdasarkan Gujarati 2013. Persamaan model ini adalah sebagai berikut, di mana variabel dummy D1T untuk subjek pertama dan 0 jika bukan D2T untuk subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Jika dalam sebuah penelitian menggunakan 10 cross section, maka jumlah variabel dummy yang digunakan sebanyak 9 variabel untuk menghindari perangkap variabel dummy, yaitu kondisi di mana
terjadi kolineritas sempurna. Intercept B0 adalah nilai intercept subjek ke-1 dan koefisien B6, B7, B8 menandakan besar perbedaan antara intercept subjek lain terhadap subjek ke-1. Untuk slide selanjutnya yaitu random effect model. Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residul. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residul diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono 2009, model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fiction effect yang menggunakan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Persamaan model random effect menurut Gujarati 2012 adalah sebagai berikut. Chow test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fiction effect. Chow test dalam penelitian ini menggunakan program EVS. Hipotesis yang dibentuk dalam cross test adalah sebagai berikut. H0 model common effect, H1 model fiction effect. H0 ditolak jika P value lebih kecil dari nilai A. Sebaliknya, H0 diterima jika P value lebih besar dari nilai A. Nilai A yang digunakan sebesar 5%. Hausman test. Pengujian ini membandingkan model fiction effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hausman test menggunakan program yang merupakan dengan Chow test yaitu program EVS. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut. H0 model random effect, H1 model fiction effect. H0 ditolak jika P value lebih kecil dari nilai A. Sebaliknya, H0 diterima jika P value lebih besar dari nilai A. Nilai A yang digunakan sebesar 5%. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.